Om Swastiastu, para pemirsa dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Toto Mardiono. Saya sebagai salah satu pendidik di Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada para pemirsa semua, yaitu tentang pengantar tentang Itihasa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Itihasa ini memberikan berbagai macam ajaran yang baik kepada kita sebagai umat Hindu dimanapun kita berada. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang apa itu Itihasa, yaitu pengantar tentang Itihasa. Secara garis besar bahwa Weda itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagai Weda Sruti yang terdiri dari Rigveda, itu yang disusun oleh Maharsi Pulaha, yang isinya tentang mantra-mantra suci. Kemudian yang kedua yaitu Samaveda. Samaveda dihimpun oleh Rsi Jaimini, yang isinya tentang lagu-lagu pujian kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kemudian Weda yang ketiga yaitu Yajurveda, yang dihimpun oleh Maharsi Vaisampayana, yang isinya tentang ajaran-ajaran dari Pancayana. Kemudian yang keempat adalah Atharva Weda, yang dihimpun oleh Maharsi Samantu, yang mana isinya tentang mantra-mantra pengobatan dan ilmu-ilmu sihir. Bagian Weda yang kedua yaitu Smerti. Jadi Smerti ini merupakan Weda yang disusun berdasarkan dari tafsir. Weda Smerti ada dua, yaitu Purana dan Itihasa, di mana topik pembahasan kita yaitu pada kitab-kitab Itihasa. Sebelum membahas tentang itu Itihasa, maka kita akan melihat tentang kitab Wayu Purana bab 1 sloka 201, yang disitu menyebutkan bahwa hendaknya Weda dijelaskan melalui sejarah atau Itihasa dan Purana. Weda akan merasa takut kalau seseorang yang bodoh membacanya. Weda berpikir bahwa dia atau orang yang bodoh itu akan memukulku. Kemudian yang kedua yaitu pada kitab Sara Samuscaya sloka 39 disebutkan bahwa Weda hendaknya dipelajari dengan sempurna melalui jalan mempelajari Itihasa dan Purana. Sebab Weda itu akan takut kepada orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, wahai Tuhan, Tuhan jangan datang kepadaku. Demikian konon sabdanya karena takut. Dari dua sloka ini maka kita bisa memahami atau mengambil kesimpulan bahwa sebelum kita mempelajari tentang Weda-Wedanya lain, maka kita hendaknya mempelajari tentang Purana dan Itihasa itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas tentang Itihasa. Itihasa atau sering disebut dengan Wiracarita, yaitu epos kepahlawanan tentang raja-raja Hindu pada masa yang lalu. Itihasa ini dibagi menjadi 3 kata, yaitu Iti yang artinya begitu atau begini, Ha artinya tentu, dan Asa artinya terjadi. Sehingga ketika diterjemahkan secara bebas, Itihasa artinya bahwa yang diceritakanlah begitulah kejadian. Jadi kitab-kitab yang diceritakan dalam Itihasa ini adalah sebuah sejarah yang mana dulunya sudah pernah terjadi pada masa-masa yang lalu. Jadi bukan hanya cerita fiksi yang dikarang oleh orang-orang tertentu. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyusunan kitab Itihasa. Menurut para pandita Waisnawa bahwa Itihasa ini disusun pada abad kedua sebelum Masehi.
Namun ada lagi dari sarjana-sarjana barat yang menyebutkan bahwa kitab-kitab Itihasa ini disusun pada 600 sampai 300 sebelum Masehi. Nah, ruang lingkup Itihasa. Jadi bahwa Itihasa ini ruang lingkupnya ada dua, yaitu tentang Ramayana yang disusun oleh Maharshi Walmiki dan Mahabharata yang disusun oleh Maharshi Vyasa. Kita akan masuk pada Ramayana. Jadi kitab Ramayana ini terdiri dari 7 bagian atau yang disebut dengan 7 kanda. Keseluruhan sloka-sloka dalam Ramayana ini terdiri dari 23.864 atau sekitar 24.000 sloka. Kitab Ramayana menceritakan tentang perjalanan hidup Sri Rama dan Dewi Sita serta perang di mana Rama mengalahkan Rahwana. Kita akan membahas tentang pembagian kitab Ramayana. Yang pertama yaitu Balakanda. Jadi dalam Balakanda ini terdiri dari 2.266 sloka, yang mana dalam Balakanda menceritakan tentang kelahiran Rama dan masa kecil Rama sampai dengan Rama mempersunting Dewi Sita. Bagian yang kedua yaitu Ayodhya Kanda, terdiri dari 4.185 sloka, yang isinya di situ adalah penobatan Sri Rama sebagai Raja Ayodhya serta menceritakan awal terjadinya pengusiran Sri Rama dan Laksmana maupun Sita oleh Dewi Kekayi. Kemudian yang ketiga yaitu Aranyakakanda. Aranyakakanda terdiri dari 2.441 sloka, yang mana menceritakan tentang masa pembuangan Sri Rama di hutan. Apa yang terjadi di hutan itulah diceritakan dalam kitab Aranyakakanda, termasuk cerita tentang penculikan Dewi Sita. Bagian yang keempat yaitu Kiskindakanda. Kiskindakanda terdiri dari 2.453 sloka yang menceritakan tentang pertemuan Sri Rama dengan Hanuman, Sugriwa, dan Subali. Disitulah diceritakan bahwa Sugriwa menjadi raja kera di Goa Kiskindha dengan bantuan Sri Rama. Yang kelima adalah Sundarakanda. Sundarakanda terdiri dari 2.807 sloka yang menceritakan tentang pembangunan jembatan oleh Sri Rama dengan dibantu oleh bala tentara kera untuk menuju pada Lengkapura atau kerajaan di mana Rahwana menculik Dewi Sita dan menahannya di istananya. Kemudian yang keenam adalah Yudakanda, terdiri dari 5.675 sloka yang terdiri dari cerita pertempuran Sri Rama dan Rahwana untuk mengambil kembali Dewi Sita dari tangan Rahwana. Disinilah diceritakan bahwa pertempuran besar antara Sri Rama dan Rahwana terjadi dan banyak pahlawan-pahlawan dari Alengkapura yang gugur, baik itu Kumbakarna, Rahwana. Namun Wibisana yang berada di pihak yang benar itu akan tetap hidup. Kemudian yang ketujuh yaitu Uttarakanda. Uttarakanda terdiri dari 3.373 sloka, di mana menceritakan tentang kekhawatiran Sri Rama terhadap Sita yang sudah bertahun-tahun berada di Rahwana dan kesangsian Sri Rama terhadap kesucian Dewi Sita. Itu diceritakan bahwa Sita membakar diri untuk membuktikan bahwa dirinya masih suci meskipun berada di istana Rahwana.
Inilah 7 kanda dalam kitab Ramayana yang nantinya satu persatu akan saya coba untuk saya sampaikan pada video-video saya yang berikutnya. Kitab itihasa yang kedua yaitu Mahabharata. Di Mahabharata ini sering disebut dengan istilah Astadasa Parwa. Terdiri dari 18 parwa yang mana secara keseluruhan terdiri dari 100.000 sloka. Mahabharata ini disusun oleh Resi Vyasa, yang mana di sini diceritakan bahwa Resi Vyasa adalah kakek dari Pandawa dan Kurawa. Nah, di sini saya akan menyampaikan pembagian dari kitab Mahabharata. Yang pertama adalah Adiparwa. Adiparwa menceritakan tentang pertemuan Raja Santanu dan Dewi Gangga yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya tokoh-tokoh Hastinapura seperti kelahiran Bhisma, kemudian kelahiran Pandu, Dhestarashta, sampai kelahiran Pandawa dan Kurawa dan masa kecil Pandawa dan Kurawa, serta kehadiran Sakuni di Hastinapura, dan disitulah mulai timbul perpecahan antara Pandawa dan Kurawa. Yang berikutnya adalah Sabhaparwa. Sabhaparwa adalah pertemuan Pandawa dan Kurawa yang pertama kali terjadi di Istana Hastinapura. Nah, disinilah terjadi peristiwa yang kita kenal dengan permainan dadu. Disitulah terjadi peristiwa juga ketika Dewi Drupadi ditelanjangi oleh Dursasana. Bagian yang ketiga adalah Wanaparwa. Wanaparwa menceritakan tentang masa pengasingan Pandawa selama 12 tahun di hutan. Karena berdasarkan hasil kesepakatan antara Pandawa dan Kurawa, yang kalah main judi harus dibuang ke hutan selama 12 tahun dan 1 tahun masa bersembunyi di tahun yang ke-13. Yang keempat adalah Wirataparwa. Wirataparwa menceritakan tentang masa pengasingan diri Pandawa pada tahun ke-13 di Istana Wirata. Disitulah para Pandawa beserta Drupadi menyamar untuk mengelabui para Kurawa sehingga masa pengasingannya ini tidak dikenal oleh para Kurawa. Bagian yang berikutnya atau yang kelima adalah Udyuga Parwa. Di sini menceritakan tentang upaya Krishna untuk perdamaian antara Pandawa dan Kurawa. Disinilah peran Krishna yang menjadi duta dari para Pandawa ke Hastinapura untuk memberikan perdamaian atau menawarkan perdamaian, sehingga diharapkan perang besar antara Pandawa dan Kurawa ini tidak pernah terjadi. Namun semua apa yang diupayakan Krishna ini gagal. Bagian yang keenam adalah Bhisma Parwa. Jadi Bhisma Parwa ini adalah menceritakan tentang awal perang Bharatayuddha dengan Bhisma sebagai panglima, sampai akhirnya Bhisma ini jatuh di medan perang sehingga beralaskan panah dari Arjuna dan dari Sikaku. Nah, dalam Bhisma Parwa ini terdapat ajaran yang menjadi Weda kelima atau Pancama Weda yang kita sebut dengan Bhagavad Gita. Jadi Bhisma Parwa di situ menceritakan bahwa keraguan Arjuna untuk melawan para Kurawa, dan oleh Krishna diberikan bimbingan, dan disitulah lahir kitab Bhagavad Gita. Bagian yang berikutnya adalah
Drona Parwa. Drona Parwa menceritakan tentang Drona menjadi panglima perang sampai dengan kematian Drona yang dibunuh oleh Drestadyumna. Yang berikutnya adalah Karna Parwa. Karna Parwa menceritakan tentang Karna menjadi panglima dan kematian Karna di tangan Arjuna. Bagian yang berikutnya adalah Salya Parwa, menceritakan tentang kematian Salya yang ikut berperang menjadi sekutu dari pihak Pandawa. Pembagian kitab Mahabharata yang berikutnya adalah Sauptika Parwa. Jadi Sauptika Parwa di sini berisikan tentang kematian Dursasana, kemudian kematian Duryudana, kematian Saguni, serta pembunuhan anak-anak Pandawa oleh Aswatama. Bagian yang berikutnya adalah Stri Parwa. Di sini diceritakan bahwa setelah perang Bharatayuddha, Krishna bersama para Pandawa kembali ke Hastinapura, dan disitulah kemarahan Dewi Gandhari diluapkan kepada Krishna bahwa semua kejadian yang ada ini adalah karena ulah Sri Krishna itu sendiri. Dewi Gandhari mengutuk Krishna bahwa suatu saat nanti bangsa Yadawa juga akan terjadi peperangan antara saudara, termasuk Krishna pun akan mati juga pada perang tersebut. Bagian berikutnya adalah Santi Parwa. Santi Parwa berisi tentang wejangan Bhisma pada Yudhishthira sebelum Bhisma memutuskan diri untuk mati, karena berdasarkan anugerah dari ayahnya Santanu, Bhisma ini bisa mengatur kematian sendiri ketika dia menginginkan mati. Nah, di sini diceritakan bahwa Bhisma memutuskan untuk mati karena tahta Hastinapura telah kembali kepada orang yang berhak memiliki dan orang yang mampu membawa Hastinapura pada sebuah kebaikan. Yang berikutnya adalah Anusasana Parwa. Anusasana Parwa adalah penobatan Yudhishthira sebagai Raja Hastinapura. Yang berikutnya adalah Aswamedika Parwa. Aswamedika Parwa adalah upacara Aswamedha atau kurban kuda yang digelar oleh Yudhishthira, dan disitulah penobatan Parikesit sebagai Raja Hastinapura untuk menggantikan Yudhishthira. Asrama Parwa adalah pengasingan diri Drestaratsa, Gandhari, Kunti, dan kebakaran hutan yang mengakibatkan gugurnya para ketua bangsa Kuru. Yang berikutnya adalah Mausala Parwa, adalah kemusnahan bangsa Yadawa dan kematian Balarama dan Krishna dari perang saudara bangsa Yadawa itu sendiri, seperti apa yang dikutukan Gandhari kepada Krishna. Yang berikutnya adalah Mahaprastanika Parwa. Ini adalah perjalanan suci Pandawa dan kematian Pandawa yang dimulai dari kematian Drupadi, kemudian kematian Sadewa, kemudian Nakula, kemudian Arjuna, kemudian Bima. Dan disitulah hanya Yudhishthira itu sendiri ditemani oleh seekor anjing yang sampai pada swarga lokal. Bagian yang terakhir adalah Swarga Rohanika Parwa. Di sini diceritakan bahwa cobaan terakhir Yudhishthira dan Pandawa sebelum masuk surga. Nah, dalam Swarga Rohanika Parwa ini diceritakan bahwa ketika Yudhishthira masuk ke surga, di situ dia tidak melihat adik-adiknya beserta istrinya maupun orang tuanya. Justru di situ dia melihat para Kurawa berada di surga.
Di sini diceritakan cobaan terakhir dari Yudhistira, sehingga pada beberapa saat kemudian surga itu dibalik menjadi neraka. Nah, disitulah para Kurawa berada di neraka dan para Pandawa berada di surga. Dalam Swarga Rohanika Parwa ini dapat kita ambil ajarannya bahwa sebaik apapun orang itu pasti ada sisi buruknya, dan seburuk apapun orang itu pasti ada sisi baiknya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, demikianlah sedikit pengantar tentang Itihasa, yaitu tentang Ramayana dan Mahabharata. Demikian apa yang bisa kami sampaikan tentang pengertian dan penjelasan secara singkat tentang Ramayana dan Mahabharata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, semoga dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Saya akhiri dengan Parama Sandi. Om Santi 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 Om.